Karena berkat itu kan dari Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, semua usaha kita itu bisa diberkati. Tapi bagaimana dulu kita cara mendengar? Ada kadangkala, ya sudah dengar tidak mau tahu. Bertahun-tahun tidak berubah. Bertahun-tahun tidak terkikis tabiatnya. Bertahun-tahun tidak ada bisa menyelesaikan keakuannya. Selalu ada kesombongannya. Ini saudaraku, selalu yang diutamakan diri sendiri, akunya sendiri, kebenaran sendiri. Sedangkan Yesus melakukan kehendak Bapa, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan taat sampai kepada apa? Mati. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, biar ada pada kita. Itu sebabnya dua ini contoh. Sudah lalu zaman Bapak, sudah lalu zaman anak, sekarang zaman terakhir kita sedang dibentuk. Apakah kita mau atau tidak? Ini saudara-saudaraku. Salam. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudaraku, kita akan memperhatikan bagaimana kita mengalami kemenangan. Bagaimana kita mengalami sukacita. Bagaimana kita mengalami berkat. Saya mau mengajak kita baca Lukas pasal yang ke-8. Ayat yang ke-18 saya bacakan bagi kita. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap ada padanya. Saudara-saudaraku, bila kita memperhatikan firman Tuhan ini, kelihatannya mudah dimengerti. Hanya dalam kaitannya mendengar itu, disitulah banyak perbedaannya. Kalau membaca dan mendengar ini sepertinya mudah, saudara-saudaraku. Tapi bagaimana orang sesudah mendengar, sesudah memperhatikan, nah itu bermacam-macam perilaku manusia. Ini saudara-saudaraku, kalau ada satu perkataan yang bagus itu adalah senang mendengar, senang melakukan, dan berani melakukan walaupun
sampai ada tantangan sekalipun, itu pendengaran yang tertinggi. Tapi ada kalanya orang mendengar sesuatu perkataan, malah dia mengolok, alah, gitu, ya kan? Bahkan ada dicari bagaimana supaya ada perlawanannya. Ada yang begitu. Ada juga yang mengolok. Ada juga yang menantang. Ada juga yang mengejek. Terlalu banyak, saudara-saudaraku, sesudah memperhatikan dan mendengar. Ini, saudara-saudaraku yang kekasih, perkembangan umat Tuhan, kita semua nanti harus berkembang. Kemana perkembangan kita? Kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Dan pada saat itu kita akan sama dengan Dia. Harus sampai ke situ, saudaraku. Kita akan sama dengan Dia. Bagaimana untuk bisa seperti itu? Itu dari memperhatikan, mendengar firman Tuhan. Itu sebabnya ini sangat ditekankan. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Ada orang mendengar masa bodoh. Ada orang mendengar sambil berangan-angan, sehingga dia nggak bisa tangkap dengan benar. Ada yang nangkapnya cuma sedikit, sepintas, gampang lupa. Apa tadi ya? Dia bisa bilang begitu, saudaraku. Ya, jadi saudara-saudaraku, mendengar, mengerti, berani melakukan, biar ada tantangan, biar ada pengorbanan, dan semakin besar tantangan, dia tidak mundur. Itu namanya mengasihi dengan benar. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Bagaimana sikap kita sesudah mendengarkan firman Tuhan? Kita, saudara-saudaraku, harus belajar dari Yesus Kristus. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-38. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Jadi pendengaran yang baik adalah melakukan, sampai melakukan kehendak Bapa. Itu pendengaran yang baik. Ada orang mendengarkan firman Tuhan senang, ketawa-ketawa, tapi hanya di situ, dia tidak pelaku kehendak Bapa. Dia berkatnya cuma sedikit, walaupun ada berkatnya tapi sekedar saja. Ada orang mendengarkan firman Tuhan itu dari awal sampai selesai ketawa terus. Emang pendetanya kocak, saudaraku. Banyak humornya. Dan banyak orang senang yang begitu. Karena untuk orang bisa ketawa itu bisa bayar mahal, saudaraku. Dulu ada
Jojon, ada grupnya, ada lagi si Mandra, ada lagi yang macam-macam lah saudara-saudaraku. Dan itu untuk ketawa-ketawa itu karcisnya mahal saudara-saudaraku. Jadi kadang orang juga ditarik dengan cara begitu. Di gereja juga ditarik dengan cara begitu. Saudara-saudaraku, semua kita ini jangan ditarik oleh yang lain-lain, tapi harus ditarik oleh firman Tuhan. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 kita sudah sering baca. Saya bacakan bagi kita Yohanes pasal yang ke-6 mulai 44. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Jadi saudaraku, yang datang kepada Bapa bukan karena enak kok banyak, enak dari datang sampai pulang ketawa. Tapi kalau tidak ada firman yang menarik mereka, saudara-saudaraku, itu bukan datang kepada Bapa. Datang di gereja, ada pendeta favorit. Kalau bukan si anu yang khotbah, aku nggak mau datang. Karena dia yang satu itu cuma memberitahukan dosa, kesucian. Ada yang begitu. Memang untuk kebenaran itu, saudaraku, banyak tidak suka. Itu sebabnya sempitlah jalan masuk kepada hidup yang kekal, dan sedikit yang mau masuk. Karena ada tertarik dengan pengkhotbah karena banyak humornya, karena hanya berkat-berkat, karena tidak menyinggung kekurangan, tidak menyinggung dosa, tidak membentuk kehidupan, tidak membentuk karakter. Saudaraku, ke surga itu semua sudah harus dibentuk. Ada karakternya, ada cara hidupnya. Itu sebabnya bagi Yesus apapun yang terjadi, tetap dia supaya jadi pelaku kehendak Bapa di surga. Jadi kita ini, saudaraku, kalau mau diberkati, harus sampai menjadi pelaku kebenaran firman. Pelaku kehendak Tuhan. Pelaku kehendak Tuhan itu tidak gampang, saudaraku. Ya, lebih mudah. Siapa bisa nerusin? Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum dari orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Itu artinya, kalau untuk hal-hal yang lain itu saudaraku mudah, tapi kalau benar-benar melakukan kehendak Bapa itu tidak gampang. Itu sebabnya kita sudah mendengar dua yang diambil Yesus contoh, dua orang untuk kita penerimaan di akhir zaman ini, Kristen di akhir zaman ini. Dua orang di dalam Lukas pasal yang keempat itu, kedua orang itu adalah satu janda dari Sarfat.
Dan yang kedua, siapa sih? Naaman. Ini dalam Lukas pasal yang keempat, ayat yang ke-25 mulai. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. 27. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan selain daripada Naaman orang Syria itu. Jadi yang beruntung bersuka cita, terpelihara dalam segala kesulitan adalah janda Sarfat. Yang beruntung, yang bisa didekatkan dalam persekutuan. Karena kalau kusta itu adalah pemisah, kusta itu pemisah, memisahkan satu dengan yang lain. Apakah itu sebagai satu keluarga? Harus dipisahkan. Jadi kalau dalam satu keluarga harus bikin kamarnya jauh. Nah, jadi kalau untuk kasih makanan itu bikin seperti tempat penggorengan yang ada pegangannya itu, baru itu disambung, diikat dengan kayu, taruh makanannya, diulur ke sana. Ambil, diambil, gitulah dia. Jadi kusta ini jelek, ini jahat, memisahkan. Nah, bisa boleh bersatu dengan Tuhan juga nggak boleh, dengan sesama juga nggak boleh. Makanya kita jangan ada kusta rohani, nggak mau menyatu. Ini saudaraku, tapi kita semua senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, berjabat tangan semua, senyum bergembira. Jadi ada kesatuan, saudaraku. Haleluya. Dan ada kusta. Ini saudara-saudaraku. Betapa senangnya Naaman kalau sudah sembuh. Betapa senangnya janda Sarfat. Ibu-ibu muda yang punya anak masih kecil-kecil, anaknya dipotong dimakan. Sesama ibu makan anak gantian. Karena paceklik itu 3,5 tahun. Tapi janda di Sarfat, tepung yang sedikit tidak habis, minyak yang sedikit tidak habis, sampai 3 tahun 6 bulan. Itu adalah menunjuk kuasa paling jahat mengubah iman. Itulah masa antikris. Ini saudaraku. Tapi Tuhan bisa tolong kita. Cuma satu perkara. Perhatikan cara kita mendengar. Kalau mendengar, simpan dalam hati. Seperti memamah biak. Dalam bahasa Batak, dipahusur-husur di bagasan rohana. Dalam bahasa Indonesia, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu
dan kulakukan. Haleluya. Engkau tahu, ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Seperti Yesus, aku hanya melakukan kehendak Bapa. Ini saudara-saudaraku, sesudah mendengar firman Tuhan, kalau semua kita ada pengertian itu, wah, ini kita semua sudah diolah, sudah semakin baik semua. Haleluya. Indah semuanya, saudaraku. Tidak ada lagi yang ribut, berantem, apa semua. Ini semua kita harus berserah kepada Tuhan. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya dua orang ini contoh penerimaan kepada Tuhan. Sewaktu Yesus mulai ingin memberitakan firman, sesudah dia menerima jabatan itu, dia keluar dari sungai Yordan, diurapi dengan Roh Kudus, dia mulai keluar. Tapi nggak banyak yang terima dia, saudaraku. Justru orang Yahudi, ahli Taurat, ingin membunuh dia. Makanya Tuhan Yesus berkata, hanya dua yang mendapat suruhan. Satu pada masa Elia, satu pada masa Elisa. Itu menunjukkan zaman Bapa dan zaman Anak. Dan sekarang zaman kita, zaman Roh Kudus. Kita inilah bagaimana pendengaran kita, bagaimana cara kita menerima Tuhan. Ini saudara-saudaraku harus sampai ada dalam kehidupan kita. Janda Sarpat itu menerima firman Tuhan, berani mengutamakan Tuhan. Amen. Sampai di mana? Sampai di dalam berkat yang paling akhir. Karena yang dia miliki hanya tinggal tepung dan minyak sedikit, habis itu mereka akan mati. Tapi saudara-saudaraku, Elia berkata, udah lakukanlah, tapi jangan makan, berikan kepada saya. Itu kata Elia. Saudara-saudaraku yang kekasih, biar tabiat itu semakin ada pada kita. Haleluya. Mengutamakan Tuhan, itu yang diutamakan Tuhan, itu yang diberkati Tuhan. Sebenarnya Tuhan hanya membuat satu syarat supaya semua manusia itu masuk dalam berani mengutamakan Tuhan. Itu saja kok. Toh Tuhan juga sanggup mengadakan segala sesuatu. Kalau Tuhan perlu segala sesuatu, bukan harus tepung itu, ngapain? Jadi untuk apa tepung itu dan dijadikan roti, minyak dan tepung itu dijadikan roti? Supaya dia ada jalan untuk menerima berkat. Orang yang sudah mendahulukan Tuhan, orang yang berani melakukan firman. Haleluya. Kita mengiring Tuhan harus sampai ada itu setiap saat. Ini saudara-saudaraku, makanya Tuhan ambil itu dua. Itu zaman Bapa, zaman Anak, dan kita sekarang zamannya Roh Kudus. Kenapa tidak ditulis zaman Roh Kudus? Karena kita ini masing-masing ini harus dengar firman Tuhan semuanya. Dan saat ini kita diperdengarkan bagaimana sikap kita menerima firman Tuhan. Berani enggak mengutamakan Tuhan? Jawab sendiri dalam hati. Haleluya, saudaraku. Jawablah dalam hatimu. Nah, ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus berani ada jawaban. Apapun yang terjadi, saya mau mendahulukan Tuhan.
Haleluya. Tidak bersungut-sungut, dengan kerelaan, bahkan dengan cinta kasih. Ini Yesus, saudaraku. Tadi kita sudah baca Yohanes 6 ayat 3 dan 8 ya. Tak belum? Nah, ya kalau sudah kita baca itulah. Yesus berkata, aku datang ke dunia ini hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Tidak terpaksa, tidak bersungut-sungut, tetapi rela. Haleluya. Kalau ini sudah ada pada kita, ini kita nanti diberkati Tuhan dengan luar biasa. Semua kita akan dapat berkat. Tadi kita sudah dengarkan kesaksian saudara kita ya, sabar. Seperti petani harus sampai panen, harus sampai berhasil. Haleluya saudaraku. Diberkati oleh Tuhan. Kita sudah selalu dengar, tidak karena terlalu banyaknya modal, karena berkat itu kan dari Tuhan. Kalau Tuhan memberkati, semua usaha kita itu bisa diberkati. Tapi bagaimana dulu kita cara mendengar? Ada kadangkala, ya sudah dengar tidak mau tahu. Bertahun-tahun tidak berubah, bertahun-tahun tidak terkikis tabiatnya, bertahun-tahun tidak ada bisa menyelesaikan keakuannya, selalu ada kesombongannya. Ini saudaraku, selalu yang diutamakan diri sendiri, akunya sendiri, kebenaran sendiri. Sedangkan Yesus melakukan kehendak Bapa, tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia mengambil rupa manusia. Dalam keadaan manusia, dia tidak untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan taat sampai kepada apa? Mati. Haleluya. Ini saudara-saudaraku, biar ada pada kita. Itu sebabnya dua ini contoh. Sudah lalu zaman Bapak, sudah lalu zaman anak, sekarang zaman terakhir. Kita sedang dibentuk. Apakah kita mau atau tidak? Ini saudara-saudaraku, Yesus sudah diurapi dan datang kepada kita. Itu sebabnya di dalam Lukas 4 itu Yesus ditolak di Nazaret. Iya. Ayat 16 Lukas 4, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Siapa yang dibebaskan? Naaman dibebaskan juga dari tawanan kusta, orang miskin. Siapa itu tadi? Janda Zakbat. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Ini supaya mata rohani kita semua bisa memilih yang terbaik, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat. Lalu ia duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka
katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi saudara-saudaraku, pengurapan Yesus, dia memberitakan firman supaya dia diterima, membebaskan, mempersekutukan dengan Allah, menolong, memberkati. Tetapi tidak ada tabiat pendengaran yang baik. Justru ahli Taurat dan orang-orang Farisi ingin membunuh Yesus. Malah ayat 29, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Saudara-saudaraku, saat ini secara melemparkan dengan benar tidak, tapi mengabaikan pengajarannya, mengabaikan firmannya, mengabaikan kehendaknya, itu terlalu banyak. Gereja-gereja, bahkan tidak semua pengajar-pengajar boleh melihat tabiat Yesus. Banyak juga pengajar-pengajar hanya untuk kehendaknya, hanya untuk mencari keuntungan sendiri, dan tidak memiliki mata rohani yang terbuka. Dia bisa memberikan firman, tapi hanya sebagai dongeng. Ini banyak ini, saudaraku. Jadi kerohanian didongengin, jadi jemaat tertidur, biar 30 tahun gak ada perkembangan, gak ada pengertian yang bertambah. Kita harus ada pengertian yang bertambah, haleluya. Harus ada perkembangan, haleluya. Itu baru benar, saudaraku. Kalau kita nggak ada perkembangan, aduh, susah, sia-sia. Tapi saya yakin Tuhan pasti tolong kita. Bagaikan gereja yang sangat dikasihi Tuhan, mulai dari lahir baru, terus hari demi hari dibaharui, sampai kepada tidak bercacat celah, dewasa rohani, sempurna, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Harus itu yang terjadi bagi kita. Jadi janda Sarfat berani mengutamakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Makanya saudaraku, kalau cari firman Tuhan, ibadah kita ini harus semakin berani, saudara-saudaraku. Dari pendirian saya juga ingin, saudaraku, saudara-saudara kita kalau mau cari firman supaya tidak terlalu jauh. Apalagi saya kalau lihat waktu ke Bekasi pada datang. Tapi ya sudahlah, saudara-saudaraku, itulah keadaan pada saat itu, dan kita boleh berada di sini. Haleluya. Ntar kalau tambah jauh dikit bagaimana? Masih setia? Haleluya. Haleluya, saudaraku. Belum ada apa-apa kita ini, saudara-saudaraku. Sampai kepada untuk mau mati sekalipun, tetap berani mengutamakan Tuhan. Kalau Yesus setia dengan apa yang dideritanya di kayu salib. Ini, saudaraku, kita nggak harus mati begitu. Yang mati itu apa? Penolakan-penolakan itu tadi, keinginan daging itu, mengutamakan pribadi itu. Semakin kita berani mengutamakan Tuhan, Tuhan utamakan kita. Itu yang berkemenangan. Semakin keberkatan. Pasti. Haleluya. Sudah yakin pasti? Firman Tuhan ya dan amin. Lihat Abraham, berani, saudaraku. Masa bisa mungkin panjang ini nanti mau potong anakku. Kalau bahasa Batak, diolos.
dan dipotong, saudaraku. Abraham berani. Haleluya. Tapi justru dengan itu Tuhan nyatakan kuasanya. Sama dengan itu, Tuhan nyatakan Jehovah Jireh, Allah mengadakan yang tidak mungkin semua jadi mungkin. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan kecil hati, saudaraku. Apapun keberadaan kita ini bisa Tuhan angkat. Janda sahabat apa? Dianggap itu nggak ada artinya. Dianggap itu, masa janda-janda itu? Tapi Tuhan angkat. Sampai lolos 3 tahun 6 bulan. Lolos. Semua orang sulit. Tapi pelaku firman tidak sulit. Ini saudara-saudaraku. Itu sebabnya karakter ini biar ada pada kita. Dan ini adalah karakter Yesus sendiri. Aku datang ke dunia ini hanya untuk melakukan kehendak Bapa di surga. Kalau anak-anak muda mulai mengarah ke situ, lama nanti berhasilnya. Lama nanti dipakai Tuhan untuk memberkati. Karena kita ini, saudaraku, tidak hanya keberkatan, tapi keberkatan untuk jadi berkat. Sama seperti Abraham, diberkati untuk jadi berkat. Jadi melimpah, saudara-saudara. Kalau hanya pada dia itu nggak melimpah. Tapi kalau sampai melimpah kepada yang lain-lain, itu berkat yang luar biasa. Berkat pelaku kebenaran firman. Senang, saudara-saudaraku, kalau dari muda sudah diberkati oleh Tuhan. Ada pengalamannya, ada kesaksiannya yang banyak. Nanti kalau kesaksiannya sama cucunya banyak, saudaraku. Seperti cerita siapa itu? Osin. Haleluya. Tapi kita nggak ambil itu. Tapi itu juga memang dia pengalamannya banyak. Jadi pengalaman muda diceritakan sama cucunya. Tapi kalau kita bukan dari situ, kebenaran firman bisa diberitakan sampai kepada anak cucu. Dari mulai masa muda. Makanya indah, saudaraku. Daud itu dahulu aku muda, sekarang sudah tua. Tidak pernah kulihat orang benar minta-minta. Sampai kepada anak cucunya. Selalu diberkati oleh Tuhan. Jadi yang muda biar semua diberkati oleh Tuhan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi berani mengutamakan Tuhan. Aku datang ke dunia ini, kata Yesus, hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jangan ikut-ikutan dunia. Sekarang dunia kolot, bodoh. Agama itu kan hanya untuk orang yang tua-tua yang mau masuk kubur. Tidak, saudaraku. Semakin kita dari muda bisa hidup dalam Tuhan, kesaksian kita semakin luar biasa. Haleluya. Saya bersaksi, saudaraku, dari tahun 65 saya mengalami pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Betul-betul semua hanya pemeliharaan Tuhan. Tidak mengandalkan siapapun. Ini, saudaraku. Waktu kami menikah, mana ada orang Batak, cuma ada 2 pengerja. Itu pengerja. Ya, ada 1 orang di situ. Hanya itu. Tidak ada yang memperhatikan saya, saudaraku. Tapi bukan Tuhan ya, bukan manusia yang memperhatikan saya. Tuhan Yesus yang memperhatikan. Semua baik, saudara-saudaraku. Haleluya. Dan
nanti tahun depan, tahun 2023 kami pernikahan, kalau Tuhan kasih umur sampai bulan 3 tahun depan, sudah 50 tahun. Ini saudara-saudaraku, kan kemurahan Tuhan. Semua kemurahan Tuhan. Saya tidak nambah-nambahin, tidak ada apapun dari orang tua saya. Jauh dia di Sumatera, kami ada di Jawa Timur. Semua baik, saudaraku. Bersama dengan Tuhan semua baik. Dan ya luar biasa. Tuhan kasih umur sampai sekarang, Tuhan pelihara sampai sekarang, kami punya kesaksian sampai sekarang. Ini kemurahan Tuhan, saudara-saudaraku. Itu sebabnya yang muda-muda ini jangan tertarik kata-kata setan. Kolot, lagi muda, lakukan semua bersenang-senang. Agama itu hanya bagi orang yang mau masuk kubur. Enak aja, saudaraku. Jangan. Kita harus punya kesaksian seperti Raja Daud. Waktu aku masih muda, saya sudah perhatikan Tuhan dan tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Harus ada punya kesaksian orang yang muda. Bila perlu Tuhan buka jalan. Ada dulu baru-baru kami di Jakarta tahun 80-an, ada kesaksian seorang mahasiswa. Tuhan buka jalan, orang tuanya enggak terlalu berada, tapi belajar dengan baik. Kalau kadang-kadang pikirannya mentok, dia nggak mau pusing, taruh pelajaran, baca Alkitab atau baca buku-buku orang-orang, dia pejuang-pejuang iman, banyak bukunya dia. Kalau dia dikirimi uang, dia beli buku dulu, taruh. Itu saya dikasih buku Martin Luther dari dia, saudara-saudaraku. Apa yang terjadi? Tuhan pelihara. Dia dapat beasiswa, semua sampai perongkosan lengkap, sampai pun biaya di Inggris ditanggung semua. Sampai selesai. Ya kalau memang orang mengasihi Tuhan luar biasa, saudaraku. Semuanya beres. Lucunya, banyak orang yang mencintai dia. Dia bilang, kalau kamu sungguh-sungguh mencintai saya, sudah datang ke Inggris. Datang, saudaraku, seorang perempuan. Apa mereka sudah nikah di situ, apa sudah pulang dulu di sini? Ada. Jadi saudaraku, kalau Tuhan itu melihat seseorang itu mengasihi dia, semuanya Tuhan bereskan. Makanya jadi anak muda itu jangan terlalu picik. Hanya patah ditinggal oleh cewek, waduh, galau. Ngapain, saudara-saudaraku? Jangan, saudaraku. Asal jangan ditinggal oleh Tuhan. Tuhan bisa beri yang terbaik. Ini, saudara-saudaraku. Jadi semuanya kita harus berani mengutamakan Tuhan. Seperti janda Sarpan. Kalau seperti Naaman, jangan ada sedikit kesombongan. Jangan mempertahankan akunya kita. Hebat, pemenang, jenderal. Itulah istilahnya. Tapi hanya pesuruh berkata, mandi kamu ke sana. Harga dirinya dianggap, saudaraku, turun. Tapi kalau karena firman Tuhan dilakukan, terjadi mujizat. Nggak boleh mempertahankan apapun karena firman. Tapi kalau bukan karena firman, ya udah jangan. Karena nggak ada yang bela. Tapi kalau karena firman, jadi rendah hati, tidak mau membalas, tidak mempertahankan, tidak sombong, ada jaminan dari Tuhan.
Makanya dua ini diambil contoh sama Yesus. Nah, nggak ada yang lain, saudaraku. Janda Sarfat berani melakukan, dan Naaman berani rendah hati, tidak mempertahankan apapun. Itu adalah tabiat Yesus. Dia rendah hati, dia berani melakukan kehendak Bapa. Dan kalau itu kita ikuti, jadilah sangat diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, kita jemaat Maranatha untuk meningkat rohani, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Kita boleh masuk dalam keangkatan gereja yang terangkat. Saudara-saudaraku harus berani mengutamakan Tuhan. Harus berani membuang semua keakuan, kebenaran semuanya, untuk bisa menyatu dengan Tuhan dan menyatu dengan sesama. Kustanya sudah hilang. Ini saudara-saudara, sembuh semuanya. Yang ada hanya kemenangan dan sukacita. Naaman kembali ke negerinya, sukacita. Ada nyanyian, sukacita besar, sukacita besar. Ini saudara-saudaraku, ada sukacita besar karena melakukan firman Tuhan. Janda Sarfat ada sukacita. Tepung yang sedikit tidak akan habis, minyak yang sedikit tidak akan habis, sampai habis 3 tahun 6 bulan. Artinya melewati semua kesulitan, ada kemenangan. Biar Tuhan memberkati kita semuanya, saudara-saudaraku. Tabiat yang bisa berkemenangan dan diberkati Tuhan. Tuhan mau angkat kita siapapun, Bapak Ibu pemuda-pemudi sampai anak-anak, yang memperhatikan kebenaran firman Tuhan, sangat diberkati oleh Tuhan. Mari kita mau datang kepada Tuhan.